Pendidikan menjadi prioritas utama saya. Literasi menjadi keharusan. Untuk itu, saya butuh informasi terkini dan aktual. Semuanya bisa saya dapatkan di e-paper Rakyat Bengkulu. E-paper Rakyat Bengkulu hadir dimanapun Anda butuh informasi. Baca dan berlangganan Harian Rakyat Bengkulu versi digital melalui aplikasi e-paper Rakyat Bengkulu. Download dari Play Store di handphone Android Anda. Informasi lebih lengkap hubungi 0852 6854 7888 dan 08 11 73 74 21. e-paper Rakyat Bengkulu, pilihan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakyat Bengkulu, pemirsa dimanapun berada. Pada pagi yang cerah ini adalah perdana dialog eksklusif kerjasama rakyat Bengkulu, RB Online dan RBMG bersama Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, atau yang lebih disingkat atau lebih sering disapa UINFAS Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Haji Zulkarnain MPD. Jadi beliau ini sangat populer bukan hanya di Bengkulu tetapi juga di tingkat nasional. Kalau di nasional banyak yang menyapa beliau sebagai Gus Zul. Tapi populer kalau di Bengkulu populer dipanggil Dozul. Selamat pagi Pak Prof. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya Pak Prof, kami dari rakyat Bengkulu ini mengucapkan selamat kepada Pak Profesor karena belum lama ini bulan lalu sejak tanggal 1 Januari 2022 telah menjadi profesor atau guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan. Ya. Baiklah, bersama saya, moderator atau pembawa acara pada hari ini, Riki Dupitra, pemimpin redaksi Harian Rakyat Bengkulu. Ya. Ada tema yang sangat menarik pada pagi ini, Pak Prof. Oke. Di mana pada tahun 2045 pemerintah itu mencanangkan megatrend. Jadi pada diskusi pada pagi ini bagaimana Grand Design UINFAS menghadapi megatrend 2045. Karena salah satu dari pilar visi Indonesia 2045 adalah bagaimana pembangunan sumber daya manusia dan juga pengembangan iptek. Iya. Ya, jadi itu pertanyaan yang pertama Pak Rektor. Bagaimana Grand Design UINFAS menghadapi megatrend 2045 tersebut? Silakan Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RBTV, TV yang cukup populer di Bumi Rafflesia, yang luar biasa juga. Ya. Dan terus terang saya katakan bahwa RBTV itu milik rakyat Bengkulu. Di samping itu persoalan program UIN ke depan ya menghadapi 2045. Fatmawati itu kan sudah ada yang namanya Ortaker, statuta yang standar sudah dibuat oleh kita dan pemerintah. Itu bagaimana supaya kita itu punya visi dan misi tentang berkualitas dan religius. Nah, berkualitas dan religius. Nah, ini syarat untuk berkualitas ini ada grand design tadi. Ya, ada semacam
semua leading sektor, ya, semua pihak, dosen, karyawan, mahasiswa harus satu visi. Satu visi. Ya, membangun masyarakat Indonesia ini untuk berkualitas, kalau win, berkualitas dan religius. Ya. Nah, itu kuncinya. Karena berkualitas itu juga harus ada syarat-syaratnya, bukan hanya berkualitas gitu aja. Dari misalnya, dari mulai kita mengambil semacam standar murid kan, atau mahasiswa, baik standar fikirnya, standar kedisiplinannya, juga standar sikap. Kadang kita nggak bisa, misalnya knowledge-nya bagus, sudah tuh sikapnya kurang bagus, ya itu nggak jadi nanti. Jadi kita antara knowledge, ya, pengetahuannya, sudah tuh attitude, sikapnya, dan sekaligus kebersamaannya sebagai warga Indonesia harus siap betul. Nah, baru nah kalau itu sudah terbina, jadi kita berharap betul WinPass itu, karena kita di bawah Kementerian Agama, ya menggiring pihak pemerintah kita ya ikut dalam artian supaya seluruh mahasiswa kita, ya dosen dan karyawan kita bisa beradaptasi dengan situasi modern itu. Betul. Karena kalau tidak, misalnya orang sudah istilah pameo itu, orang sudah di bulan, kita masih merancang hal-hal yang hal-hal yang tidak begitu populis. Nah, misalnya gini nanti, kita mau tak mau ke depan, kita harus siap dalam semua situasi. Bukan saja ilmu pengetahuan, bukan saja sikap, tapi moral kita terhadap lingkungan misalnya. Betapa besarnya Indonesia ini memang harus dirawat. Dirawat dalam artian, kalau misalnya bumi yang sebanyak ini SDM-nya, SDA-nya ya, sumber daya alamnya tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan hebat, nah itu juga nggak bagus. Nah, kita menyiapkan tenaga yang profesional. Makanya dalam visi misi itu, ya, religius yang berkualitas, punya ilmu pengetahuan, kan itu. Jadi semuanya terukur, Pak Prof, ya? Jadi semua terukur, bagaimana menciptakan lulusan yang berkualitas dan juga religius. Tapi bagaimana kesiapan kampus WinPass menghadapi megatrend, Pak Prof? Jadi karena kan WinPass ini menjadi salah satu-satunya universitas terbesar Islam di Provinsi Bengkulu. Tentunya harapan besar masyarakat Bengkulu bagaimana agar lulusan-lulusan terbaiknya bisa mampu bersaing, terutama dalam menghadapi megatrend 2045 itu. Jadi kita itu mau tidak mau sudah merupakan kewajiban bahwa yang namanya kampus itu ya merupakan lokomotif ilmu pengetahuan. Nah, terus terang saja, karena kita sudah menyiapkan yang namanya ada fisik dan non fisik. Fisik dalam artinya sarana prasarana, ya, fasilitas itu dari mulai ya katakanlah gedung kuliah, ya, dari yang perangkat kerasnya, dari mulai lahan itu kita siap sebaik mungkin. Maka lahan yang lebih kurang 73 hektar, gedungnya sudah banyak, sudah 35 program studi. Nah, ini harus SDM-nya harus bagus. Ada kelemahan kita belum begitu banyak guru besar, baru 4 orang guru besar. Sedangkan idealnya mahasiswa yang sudah di atas 10.000 atau 12.000 itu ya minimal guru besarnya sekitar 30 orang minimal itu kan. Nah, ini masih itu kendalanya. Itu bagian daripada harus yang kita persiapkan. Kalau guru besarnya, kan sekarang kan dosen S2 sudah 100% karena nggak boleh lagi. Nah, sekarang sudah ada sekitar ya 25% dosen S3. Nah, kita berharap nanti bila perlu 75% S3 sudah tuh dosen itu. Nah, kalau bisa 25% ya profesor, nah gitu. Karena mau tak mau untuk menghadapi megatrend ke depan, sarana prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, untuk perangkat lunak itu semua administrasi tertib. Nah, maksud saya tertib itu mutu dosen itu jelas. Sudah tuh mutu tenaga kependidikan. Nah, itu jelas itu sudah tuh mutu keuangannya. Karena terus terang mutu keuangan di sini kalau seandainya penerimaan negara bukan pajak PNBP mahasiswa itu kecil, itu
kurang begitu baik. Kita contoh seperti di tetangga kita UIN Lampung, ya mahasiswanya sudah 45.000. Nah, mereka tuh berani UKT, uang kuliah tunggal terendahnya ya di atas 1 juta, kita 400. Sesuai dengan arah Kementerian Agama. Mereka berani, kenapa? Karena peminatnya tinggi. Dan itu umpan baliknya terhadap kesejahteraan dosen, kesejahteraan karyawan. Kalau seandainya PNBP kita misalnya, kita berani, pasca kita berani cuma ya 6 juta, 7 juta. Kenapa orang kayak di Jakarta berani 15 juta paskanya atau 25 juta S3-nya kan? Tapi kita tidak melihat dari situ saja. Maksud saya salah satu bentuknya dengan adanya semangat itu, kualitas mereka dibantu dengan finansial yang baik, ada umpan balik dia kerja, mengawas, belajar itu, ya ada semacam kalau bahasa kampungannya mereka honorernya, uang tegaknya itu ada. Jadi dia bersemangat, jadi memacu kualitas itu. Tapi kalau hanya gaji ya walaupun gaji dosen itu sudah bagus ya, lumayan. Tapi tidak ada semacam reward yang lain untuk pengembangan SDM, semangat untuk bergerak itu kurang. Karena mereka melihat, gaji para orang dikerja di perusahaan sekian, mereka hanya begitu. Jadi agak belum memacu kualitas mereka ini. Tapi kalau kita mendengar tadi pemaparan dari Pak Prof Zul, ini sudah mulai banyak gebrakan-gebrakan. Oh ya. Yang pertama tadi, bagaimana menciptakan atau memperbanyak lulusan atau tenaga pendidik doktor dan profesor. Artinya ini sudah cukup banyak. Nah, tinggal lagi bagaimana Prof untuk tahun-tahun ke depan akan ada penambahan, Prof ya. Yang cukup signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik, Prof. Dengan biaya yang sangat minim untuk masuk di UINFAS ini, tapi catatan adalah kualitas pendidikannya tidak kalah. Buktinya banyak prestasi-prestasi UINFAS di tingkat nasional. Itu menjadi ada catatan-catatan di kami sebagai koran RB dan juga RBMI. Begitu, Prof ya. Artinya kualitas tidak diabaikan, walaupun dengan biaya yang katakan kecil. Malahan masyarakat bersyukur, Prof. Dengan biaya kecil, biaya masuk kecil, tapi bisa berkuliah dengan fasilitas prasarana dan sarana yang cukup memadai, gedung-gedung besar, kemudian fasilitas akses baik. Nah, yang jadi pertanyaan, Prof, bagaimana dengan peningkatan ekskul atau pendidikan di luar kampus? Kan banyak ini ekskul di luar kampus, kayak misalnya peningkatan iptek tadi, teknologi. Kan di sini kan belum ada, mesin sudah ada, Prof ya, teknik. Teknik. Nah, itu salah satu menjadi PR, Prof ya, mungkin ke depannya ya. Bagaimana, Prof, terkait dengan untuk meningkatkan iptek tadi? Jadi gini, iptek tadi sebenarnya kita dalam rencana awal UINPAS itu kita sudah mengarahkan kepada Fakultas Saintek. Saintek itu maksudnya ada kaitannya dengan pelajaran MAPIGIP ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, karena itu kan sarana terapannya itu kan. Cuma kendala izin sekarang itu kalau ilmu murni yang ada itu harus izin di Dignas, bukan di kita. Itu problemnya. Tapi kita mau seperti yang sudah saya lihat, saya tangkap ini, mungkin tim nanti akan menyusun ilmu perpustakaan. Ada yang kaitan dengan itu kan. Sudah tuh psikologi Islam. Nah, psikologi Islam itu kan katanya begini, orang kalau anatomi tubuhnya yang sakit itu dokter, tapi kalau jiwanya supaya dia tenang, supaya dia damai, supaya dia tidak gelisah, itu harus ada psikologi Islam, namanya tasawuf dan fisioterapi. Jadi dengan begitu, ini dia jadi lengkap kita itu, yang fisiknya ada, yang medisnya ada, yang non medisnya ada. Nah, itu bentuk-bentuknya. Sudah tuh kita juga ingin mengadakan, kalau tidak salah nanti rencana kita dulu, Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, ternyata memang izinnya tuh agak lama dan lahannya kita belum dapat respon dari pihak Kementerian Agama maupun PAN Reformasi. Kita masih
berkutat di 4 fakultas itu. Kita mau misalnya fakultas ya kedokteran hewan dan perikanan misalnya kan. Nah, tapi ini sarananya. Tapi setelah saya lihat nanti mungkin kalau ke depan, kalau program studinya kan dia butuh lahan itu. Misalnya lahan pengembukan, lahan pebiakan, ya minimal 50 hektar atau ini. Nah, jadi mungkin di Seluma ada. Tapi pas izinnya ini, sekarang ini Dignas itu melihat bahwa seolah-olah sosial agama memang garapannya Kementerian Agama. Kalau Saintek dan yang mana-mana yang terapan itu garapannya Dignas. Tapi kalau kita sudah dapat rekom dari Ban PT badan Ban PT itu kita dapat rekom dari misalnya Kementerian Agama untuk membuka program studi yang mempercepatkan itu arah untuk menjadi lebih bagus ya. Jadi menghadapi 2045 itu ya bisa juga itu. Cuman kita kendalanya kadang-kala di daerah ini kan guru besarnya tadi. Makanya saya janji saya waktu diwawancara menjadi rektor itu targetnya setahun ini minimal saya bilang dalam 2 tahun ini 10 guru besar. Wah, nah, ini luar biasa ini pemirsa. Jadi 2 tahun ini 10 guru besar. Kalau dokternya pertama jadi berapa? Ya, kalau dokter 2 tahun ini ya bisa 30, bisa 30 sampai 40 orang. Ya, bisa 40 Tapi orang. sedikit bocoran Pak Prof. Ini program studi baru tadi yang sampaikan Prof, targetnya untuk 2 tahun ini ada berapa Prof? Dan juga apa saja Pak Prof? Ini sedang termasuk ya psikologi tadi kan. Ya kita berharap ya karena garapannya IN itu di Fuad mungkin sudah itu termasuk juga nanti ilmu perpustakaan. Bisa juga saya nanti kita mengambil nanti yang sudah ada ini di S3 itu studi Islam. Studi Islam ini jangan dianggap namanya studi Islam nih semua ini dibicarakan masalah Islam. Dia nanti berkata gini, dia boleh Islam tapi konsentrasinya ke hukum. Islam pendekatan konsentrasinya ke politik. Islam pendekatan konsentrasinya ke ekonomi. Islam pendekatan konsentrasinya ke psikologi. Nah, jadi dengan demikian itu program doktor tuh loh. Jadi nanti sumber-sumber daya manusia yang ada di Bengkulu gak usah ke Jawa lagi, cukup di sini. Oh misalnya dia apa? Basicnya masalah ekonomi ya kan sekarang ada ekonomi syariah. Tapi sandarannya tetap Islam. Oh ini masalahnya politik. Nah sekarang kan ya psikologi politik, karena manajemen politik bisa diatur juga. Nah ini maksudnya dengan timbulnya prodi baru itu membuat gagasan kita, membuat gagasan masyarakat Bengkulu lebih terbuka tentang pencapaian ya megatrend ke depan itu nanti. Jadi ini pemirsa luar biasa. Mungkin belum banyak yang tahu. Ini sudah dibocorkan dengan gamblang oleh Pak Prof. Bagaimana gebrakan atau grand design dalam menghadapi Megatrend 2045. Saya kira apa yang disampaikan dari Pak Prof tadi, Pak Prof Zul Kenain sudah sangat jelas pemirsa. Bagaimana gebrakan-gebrakan, kemudian jurus jitu, dan juga rencana-rencana untuk menyambut Megatrend 2045. Tapi sebelum ditutup Pak Prof, mungkin ini ada pertanyaan dari masyarakat Provinsi Bengkulu. Yang pertama, kita ketahui Pak Prof ini Udozul ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak kenal Pak Prof ini Udazul ini? Tokoh masyarakat, tokoh agama, rektor, banyak. Belum lagi ketua PWNU Provinsi Bengkulu ya Prof ya? Iya. Kita ketahui bahwa dalam waktu dekat akan memasuki tahun politik. Jangankan memasuki tahun politik, sekarang saja suhu politik sudah cukup panas di Bengkulu. Banyak yang mengatakan seperti itu Prof. Nah ini pertanyaan Prof. Yang pertama, apakah sudah ada? Informasinya sudah ada, informasi kita. Yang meminta Prof pada tahun 2014 dan 2019 untuk mendampingi maju dalam pilkada. Betul nggak Prof? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan Ricky aja yang menggoda itu. Dia itu apa istilah kalau Gus Dur bilang dulu, maybe yes, maybe no kan. Bisa iya, bisa tidak. Karena dinamika politis ini berkembangnya sangat cepat. Jadi
orang kadangkala mungkin karena saya kebetulan lagi ketua NU kan, sudah tuh wakil ketua umum Majelis Ulama, sudah tuh kan kebetulan mungkin tokoh Lembak, jadi dikait-kait aja ya. Tapi sebenarnya dari dulu-dulu saya tuh sering diajak ngobrol oleh tokoh-tokoh ya masalah politik, ya saya ikuti aja. Cuman kalau masalah mencalon atau tidak itu, karena kita kan, saya Desember 2025 masih rektor, gitu. masih ada harapan. Yang sudah itu ya kita, yang penting pilkada itu aman, damai gitu loh, bisa mencari orang yang berkualitas gitu loh. Nah masalah nanti itu, soalnya banyak tokoh-tokoh yang hebat di Bengkulu itu, ya orang-orang RB itu sudah punya database bahwa orang-orang hebat di Bengkulu itu. Kalau saya potong. Kalau 2024 ini ada ingin meminang Pak Prop untuk mendampingi maju dalam pilkada, terutama pilgub. Bagaimana ini Prop? Ini belum ada satupun wartawan yang mungkin bertanya seperti itu. Nah ini kesempatan emas untuk bertanya sama beliau. Makanya saya bilang tadi, kalau pinang meminang itu ya kayak menikah aja. Ya nanti bicara itu, ya nantilah itu. Belum berani saya katakan iya atau tidak. Karena masalahnya kan, kalau saya jawab iya nanti lepas itu. Kalau saya jawab tidak tadi juga kemana. Jadi makanya intinya yang penting Bengkulu itu aman, maju. Ya, RB Koran juga bisa menggiring masyarakat untuk makin cerdas. Saya itu juga kalau bisa di RB Koran itu sudah rindu, setiap RBTV itu setiap mau puasa itu ada kasidah ya. Di depan itu ada orang jualan, nonton ibu-ibu nyanyi, nah itu lebih enak juga tuh, merakyat sekali. Orang bisa lihat di RBTV, ya kan ada tuh 2 tahun 3 tahun ini sudah kan. Yang apa kasidah itu lebih bagus. Nah kalau masalah itu nanti kita bicara lain kesempatan saja. Karena tadi Pak Prop sangat wajar apabila banyak minang Pak Prop kan, apalagi yang minta dukungan kan. Ya itu sangat wajar, karena tadi Pak Prop ini pertama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat Lebak, kemudian rektor, dan juga masih banyak irisan lain ketika ini pasti banyak yang berkepentingan. Baiklah pemirsa, tadi sudah setengah jam, tidak terasa kita berdialog eksklusif dengan Pak Profesor Zulkarnain Dali. Banyak tadi yang disampaikan oleh beliau, gebrakan dalam menghadapi Megatrend 2045. Kemudian tadi juga ini jawaban terkait dengan Pilkada 2024. Mungkin Pak Prop sebagai penutup dari dialog kita ini mungkin ada yang disampaikan untuk terutama untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Silakan Pak Prop. Terima kasih untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, jangan takut kuliah di Winpas, karena kalau saya tidak salah database-nya itu Kanwil Kementerian Agama itu udah berapa kali orang alumni sini. Udah tuh Kemenak itu 85% itu alumni Winpas. KUA itu 70%, ya 75% bahkan 80% alumni Winpas. Ada yang lain-lain. Di samping itu banyak yang jadi pengurus KPU, tokoh masyarakat, ya Bawaslu dan lain-lain. Nah ini juga bagian daripada potensi kehidupan. Nah masalah ekskul itu nanti, karena di sini ya di Winpas ini kita menyuruh adik-adik generasi muda untuk berorganisasi seperti yang aman itu kan nyaman pramuka, ya paskib, tapi yang agak itu mahasiswa ya pencinta alam dan segala macam banyak ya. Udah tuh memang untuk mengasah keterampilan mereka supaya dia lebih berkembang, bergerak, berdaya guna, fisiknya sehat, ya ilmunya juga banyak itu ya. Jadi saya berharap jangan takut, jangan malu ya. Kuliah di Winpas. Nanti orang RB juga nanti mau kuliah di Winpas itu saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Profesor. Jadi kuncinya jangan ragu untuk berkuliah di Winpas. Ini suatu kehormatan bagi kami, Rakyat Bengkulu, rakyatbengkulu.com dan juga RBMG, yang mana sudah berdiskusi eksklusif dengan Pak Profesor.
Demikian dialog eksklusif kita pada hari ini. Tunggu dialog eksklusif selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPPOR Rakyat Bengkulu, hadir dimanapun Anda butuh informasi. Baca dan berlangganan Harian Rakyat Bengkulu versi digital melalui aplikasi IPPOR Rakyat Bengkulu. Download dari Play Store handphone Android Anda. Informasi lebih lengkap hubungi 0852 6854 7888 dan 08 11 73 7421. IPPOR Rakyat Bengkulu, pilihan utama.